Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, kita masih diberikan rezeki bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dari sekian banyak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, salah satu rezeki yang terbesar itu justru adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Karena hari ini jemaah rahimakumullah, banyak orang menganggap rezeki itu ada bentuknya. Jadi rezeki itu dianggap kalau punya HP mahal, kalau punya mobil yang mewah, kalau punya rumah bertingkat, kalau punya gaji yang dua digit, Pak ya, kata orang itu 2 digit gitu. Jadi rezeki yang dianggap oleh orang hari ini, banyak orang yang menganggap bahwa rezeki itu harus ada bentuknya. Padahal para ulama mengatakan ar-rizqu laisa huwal mal. Rezeki bukan hanya harta. Jadi bapak-bapak bisa datang ke masjid itu rezeki. Datang ke masjid, sholat berjamaah, duduk mendengarkan khatib berkhutbah, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki. Tapi banyak orang yang menganggap itu adalah hal yang biasa. Jemaah rahimakumullah, Allah memberikan kita rezeki berupa akal. Nah ini akhirnya karena dikasih rezeki berupa akal, banyak orang yang suka main akal-akalan, suka mengakali gitu. Nah, kalau kita melihat sahabat Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini kalau ditanya terkait dengan Rasulullah, maka dia akan mengatakan kalau ia mengucapkan itu adalah Rasulullah, maka itu pasti benar. Selesai. Dia tidak tanya kenapa bisa terjadi, apa halnya, apa yang terjadi, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Dia tidak bertanya. Dia hanya mengucapkan kalau ia mengucapkan adalah Rasulullah, maka saya percaya. Ini bisa kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ditanya, kok bisa itu Muhammad, kata orang kafir Quraisy, itu Muhammad kok bisa dari Mekah berangkat sampai ke Palestina? Zaman dulu gak ada pesawat dan lain sebagainya. Dijawab sama mendengar, kalau yang mengucapkan itu Rasulullah, saya percaya. Selesai. Karena di situ yang berbicara adalah iman. Maka puasa ini kita diminta oleh Allah, yang ditanya itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil iman, Pak. Enggak dipanggil ya ayyuhal ghaniyun, wahai orang-orang kaya. Ya ayyuhal mutrafin, wahai orang yang berpangkat berkuasa. Nah, yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil imannya. Setelah beriman, dikasih perintah sama Allah. Kalau kau betul beriman, laksanakan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nggak nanya lagi sudah. Kalau yang gaya berakalnya gaya Abu Bakar nggak bakal nanya, apain saya puasa setiap hari 13 jam sehari. Indonesia ya, 13 jam sehari. Kan ada negara yang puasa sampai 18 jam sehari. Kita baru 13 jam aja sudah capek, Pak ya. Kalau kira-kira dinaikin jamnya jadi 17 jam, Pak, kira-kira masih mau, Pak, puasa? Ya, 17 jam dinaikin puasa kita kira-kira masih tahan enggak? Ya kan? Nah, tapi kalau karena iman, Pak, karena kita mengikuti gaya berakalnya Abu Bakar, insya Allah jalan, Pak. Kalau gaya berakalnya Abu Bakar, karena yang ditanya adalah iman.
nggak pakai akal lagi, karena sudah yang bicara iman, akalnya akan mengikuti keinginan iman itu. Jadi akal ini dikasih Allah bukan untuk ngakal-ngakalin, tapi akal dikasih Allah ini untuk membenarkan apa perintah Allah sesuai dengan keimanan itu. Di situ itu berakal gaya Abu Bakar. Tapi jamaah rahimahullah, ada juga berakal gayanya Abu Jahal. Abu Jahal, Pak. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Siapa Abu Jahal, Pak? Abu Jahal ini salah satu di antara dua yang disebutkan Rasulullah dalam sebuah doa beliau. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, aku bermohon kejayaan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisam. Amr bin Hisam ini, Pak, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Siapa dia? Abu Jahal ini, Pak, bukan orang main-main, Pak. Kalau kata kita sekarang tuh bukan orang kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng ini. Pejabat terpandang, orang kaya, keturunan ningrat. Keturunan dia ningrat lah bahasa kita hari ini ya. Orang darah biru lah. Dari Bani Mahzum, Pak. Rasulullah dari Bani Hashim. Rasulullah dari Bani Hashim. Dia dari Bani Mahzum. Loh, merasa bangkit kesukuannya. Siapa Muhammad? Kalau bisa nabi dari Bani Hashim, kenapa tidak ada nabi dari Bani Mahzum? Siapa Muhammad anak kemarin sore kok ngajar-ngajar masuk Islam? Sampai sebegitunya dia berakal dengan nafsunya. Dia menggunakan akalnya. Saya orang kaya, saya orang terpandang, saya orang berbakat, saya orang berharta, dan lain sebagainya. Dia gunakan akalnya itu. Akhirnya karena akalnya itu melenceng, dia menolak ajaran Islam. Bayangkan, Pak, bertemu Rasulullah tapi tidak beriman. Alhamdulillah, jamaah rahimahullah, kita ini tidak ada yang bertemu Rasulullah, Pak ya. Jadi mungkin di antara kita ada juga yang ngaku-ngaku, Pak, saya bertemu Rasulullah di sini dan lain sebagainya. Ada, Pak, kelompok yang seperti itu, ngaku-ngaku bertemu Rasulullah. Memang di hadis itu kalau bermimpi bertemu Rasulullah itu pasti benar, karena tidak ada satupun yang bisa meniru Rasulullah. Ada. Tapi memang tidak untuk disampaikan, tidak untuk digembar-gemborkan, saya bertemu Rasulullah gini-gini dan lain sebagainya. Tidak ada kalau seperti itu. Makanya rahimahullah, ternyata kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini insya Allah ini berakal dengan gayanya Abu Bakar. Makanya rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu dengan rezeki Allah yang namanya bulan Ramadan. Allah memberikan kita akal, kita gunakan akal itu untuk mendukung iman kita, bahwa iman inilah yang mengantarkan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Quran, amanu bergandengan dengan wa'amilus solehan. Amal iman itu kemudian diikuti dengan amal, dan amal itu nanti akan membuktikan keimanan seseorang. Amal itu membuktikan keimanan seseorang. Begitu seterusnya, Pak. Jadi kalau ada orang mengaku beriman saja tidak cukup, mana amalnya? Orang punya harta, mana amalnya? Orang punya jabatan, mana amalnya? Orang punya kekuasaan, mana amalnya? Nanti amal itu akan membuktikan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.